Nah RT ini susah banget dapetinnya. Kalau lu cek di Tokped atau Shopee atau mana juga, itu pasti orang import dari luar. Gofar Mansuki balik lagi di Sekutu Motif. Waduh, gue baru beli ban langka. Kenapa langka? Gue jelasin. Ya enggak? Jadi ini Toyo Tires Open Country. Yang bikin langka apa coba? Ada dua. Yang pertama adalah ukuran 185/85/16. Kalau lu cek di toko ban di Indo 185/85/16 pasti terbatas dan cuma satu deh. Akselera. Dan itu MT atau Matterrain. Nah, ini ngomongin MT. Jadi seperti yang kita tahu, yang familiar, ban-ban kasar itu di otak kita adalah dua hal, yaitu AT, All Terrain, dan MT, Matterrain. All Terrain bisa dibilang bisa dipakai di aspal, juga bisa dipakai di tanah-tanah tapi yang ringan-ringan. Nah, kalau ban pacul atau Matterrain itu biasanya di tanah-tanah yang basah, buat off-road berat, buat nanjak-nanjak, lumpur-lumpur, MT mud. Gue gak, udah lumpur tuh. Tanah-tanah liat, ini Matterrain. Soal tampilan gahar, sudah pasti gaharan Matterrain atau MT dibandingkan All Terrain atau AT. Karena kembangannya tajam-tajam tuh. Kelemahannya cuma satu, dipakai aspal tuh berisik. Terus di atas 80 itu udah gini-gini di tol nih. Bahaya banget, apalagi kalau hujan. Ya, gue baca akselera itu 185/85/16 nih ya, yang ini ya. Yang MT itu maksimal di 150 kecepatan. Masih bisa, tapi gue di atas 80 udah gini-gini nih. Udah goyang-goyang. Serem banget. Ya enggak, meskipun suspensinya udah dibenerin, masih begini-begini. Gitu. Nah, ada satu ban lagi yang bernama RT, Raj Terrain. Spellingnya gimana sih? Raj. Itulah pokoknya. Nah RT ini bisa dibilang adalah kombinasi antara AT All Terrain dan MT Matterrain, ban hybrid. Gaharnya dapet seperti layaknya MT, tapi performa di aspal jauh lebih baik dibandingkan MT, meskipun kalah sama AT untuk performa di aspal. Nah, kemampuan off-roadnya jauh lebih baik dibandingkan AT, yang pasti. Nah kalau gue baca-baca di forum, antara RT dan MT itu mirip-mirip untuk off-roadnya. Kalau aspal, ya jauh lebih baik AT lah dibandingkan RT. Cuma ini bisa dipakai di 140 atau 50. Belum gue coba. Secara teori kan gitu. Enggak. Nah RT ini susah banget dapetinnya. Kalau lu cek di Tokped atau Shopee atau mana juga, itu pasti orang import dari luar. Dengan inisiatif gue yang suka belanja di luar, gue import lah sendiri ban ini. Secara benar. Dalam artian benar adalah gue mengikuti mekanisme dari gue mengikuti e-commerce setempat. Dari pembelian, dari check out, pembayaran, pembelian segala macam sampai pengiriman gue ikutin terus. Nah biasanya orang-orang tuh ngirimin ke Jepang dulu biar murah ke temennya, baru lewat ekspedisi biasa ke sini. Tentunya yang murah lewat kapal laut. Nah kalau gue pakai udara, berapa harganya? Gue jelasin nih. Ini tai sih. Oke, gue beli di Jepang ban 4 pieces. Total Rp5.281.480. 5,3 lah ya. 4 biji. Murah dong. Belum sampai di sini. Ternyata setelah gue beli per ban itu wajib ada yang namanya special packaging. Per biji untuk special packaging harganya $142 atau sekitar 2.380.000-an lah per biji. Kali 4 9.500.000. Bangsat. Special packaging doang 9.500.000. Lu tahu special packagingnya apa? Bayangan gue ada toko special packaging pakai peti kayu, kerdus doang biasa. Ya Allah. Special packaging apaan? Kerdus 2,3 juta. Anjing. Tapi kan gue mengikuti aturan dari e-commerce setempat. Ega. Oke. Udah tuh beli ban 5,2. Packagingnya kerdusinnya 9,5 ngapa-ngapa. Ongkir pakai IMS yang bekerja dengan Pos Indonesia. Harganya 7.687.000. Belum sampai di situ. Kita punya pajak. Pajak masuk. Ya sebagai warga negara yang baik, ya harus bayar. Oke, gue bayar.
Nah, ini unik ya, gue nggak tahu hitungannya dari mana ya. Tapi tiap ban, yang mana ukurannya sama, beratnya sama, pajaknya beda-beda. Jadi ada 4 paket yang datang dari Jepang ke sini, masing-masing satu ban ini. Paket yang pertama Rp749.121 pajaknya. Paket kedua sama, 749.121. Paket ketiga Rp833.444. Paket terakhir Rp748.810. Jadi total 3.080.000-an. Total semua adalah 25.544.569.000. 25.544.569 rupiah bagi 4. Jadi harga satu ban adalah 6.386.142 rupiah. Mampus gak lo, harga ban sebijinya 6,5. Ya mau gimana, udah tanggung. Karena kalau misalnya gue menolak untuk di special packaging waktu Jepang, paket itu akan didispose, yaitu ya udah lu mau dimusnahin atau dibalikin dan uang lu hilang. Ya udah, akhirnya gue beli aja kesini. Sampai Indonesia lah 6,2, 6,5 kali ya harga tadi. Tapi kalau lihat di e-commerce tuh harganya ya sekitar 5 jutaan lah. Toyo Open Country yang RT ada di e-commerce, tapi ukurannya tuh 265 kebanyakan. Gue butuh 185, 85, 16. Nih RT darah-darah datengin gini nih. Sebenarnya pas datang ke Indo mah cepet, nggak nyampe seminggu. Cuma di pajak bea cukai segala macam tuh yang lama. Ya sekitar semingguan juga lah. Ada beberapa masalah, gua diwajibkan untuk memberikan keterangan. Bener nggak lu beli harga segitu? Screenshotnya, gua kan pakai PayPal. Bukti bayar PayPalnya mana? Diminta sama petugas imigrasi. Bea cukai ya. Semua keterkaitan yang berhubungan dengan pembelian ban ini gue dimintain semua screenshotnya. Kalau tidak jelas juga, gue dipanggil untuk diberikan langsung presentasi di depan mereka. Takutnya kan editan. Tapi mereka pinter lah. Oh, link pembelian juga diwajib dicantumin untuk para petugas pajak. Ya gue ikutin aja semua. Tapi ya gue nggak dipanggil, dokumen-dokumen yang gue kasih ke mereka cukup dan dinyatakan absolut ya keabsahannya. Jadi langsung dikirim satu persatu. Inilah dia Open Country RT dari Toyo Tires. Ya kalau di Jepang 4 biji harganya 5 juta. 4 biji 5 juta. Gue beli sebijinya 6 juta. Luar biasa. Ya semoga ada ban pabrikan lokal atau distributor kayak Toyo, BF Goodrich, Yokohama gitu kan yang memang memperbanyak ukuran-ukuran anehnya. Tapi fun fact-nya adalah dari negara tercinta kita ini, kalau lu tidak investasi di Indonesia atau ya semacam bikin pabrik lah atau apapun itu, lu sebagai brand ya, brand ban ya, akan dibatasi kuota importnya. Jadi per brand itu tuh untuk datengin ban dari luar tuh harus dibatasi. Karena kayak BFG, dia akhirnya kalau nggak salah buka pabrik di sini ya. Nah itu ukurannya udah banyak tuh, BFG yang radial ya, yang buat aspal banyak kan. Nah banyak tuh dia variannya karena udah buka pabrik di sini. Ini setahu gue ya, correct me if I'm wrong. Oke, nah sekarang kita pengen masang ban ini di Jimny. Ya enggak? Langsung aja, ban 6 juta. Tuh. Ini doang nih, yang ada 185-85. Yokohama pernah ngeluarin 175-80 ring 16, tapi jarang banget. Dan 175-80 tuh kecil banget jadinya. Gue tadi mikir 175-80 apa ya? 16, cuma ya pasti kecil banget, ini aja masih banyak deh. Yang paling beres 185-85 udah 16. Sebenarnya 185-90 masih bisa, cuma nggak ada, di luar juga nggak ada. Ada ban truk, nah ban truk bisa tuh, ukuran 600, 6,5 kali ya. Cuma pasti lebih nggak enak lah dibandingkan ban-ban buat mobil kayak gini. Aduh, perkara ban aja ribet banget. Ini lebarnya 4,5 nih. Ada ribet kan mas? Buka, coba kita lihat. 4,5 biasa agak ribet nih, yang pendek-pendek nih. Udah sih harusnya tuh. Oh gampang neng, masangin nih coba lihat. Oh gampang neng. Yang susah tuh kalau ban tipis sih bang ya? Iya, yang tarik itu bang. Iya. Aduh, jadinya gimana nih, kita loket dulu. Bye-bye, jangan sampai lecet pelek gua. Oh enggak, kotoran doang. Hehehe, aman. Apa nih? Ini kotor ya? Oh kotor, alhamdulillah. Gue kira bopak.
Gue kira bopak kastel lu. Inilah dia penampakan ketika udah dipasang di ban Jimny SJ31 kalau nggak salah ya. Lebarnya pas setengah, kayak gini bentukannya nih. Waduh, ganteng banget anjing. Dari dulu gue pengen banget beli Toyo Open Country yang RT nih. Pengen banget, akhirnya kesampean juga. Dari semua yang gue bilang ke lu soal harga, gue yakin banget ada yang bilang, Bang, kalau mau pesen nih gue aja, gue paham. Lewat forwarder pasti jauh lebih murah untuk ongkos kirim. Kenapa? Karena satu kontainer itu mereka menuhin satu kontainer tuh kalau nggak salah ya. Ini udah ada harganya nih untuk kirim dari Jepang ke Indonesia, harganya berapa satu kontainer. Nah mereka penuhin tuh barangnya, muatin satu kontainer. Pasti jauh lebih murah. Itu lewat laut. Enggak. Yang seperti tadi gue bilang, gue pengen mengikuti mekanisme dari e-commerce setempat, yaitu di Jepang. Gue beli di ini apa namanya Yahoo Auction, ya gak? Jadi dari check out, beli sampai pembayaran sampai kirim tuh gue pengen ngikutin semuanya kayak gimana sih? Nah, hasilnya kayak tadi. Jadi kalau teman-teman punya cara lebih murah, pasti ada. Yang pertama cara lebih murah adalah lu kirim ke rumah temen lu, atau syukur-syukur lu orang kaya atau punya kenalan orang kaya yang punya gudang di sono, kirim ke gudang sono baru, kirim Indonesia. Atau kirim ke alamat temen lu biar dia kirim sendiri manual lewat laut ke Indonesia. Karena opsi laut di e-commerce yang gue beli di Yahoo Auction itu tidak disarankan ternyata. Nggak tahu kenapa. Kami tidak merekomendasikan kirim via laut katanya gitu. Gua tahu ya. Hasilnya kayak gitu. 6 jutaan lah. 6,5, 6,3 lupa tadi berapa itu. Toyo Open Country kepasang juga di ban ganteng. Pelek ganteng, ban ganteng, mobil udah pasti jadi ganteng. Gila. Ya begitulah biaya kirim langsung, beli langsung ban dari Jepang ya. Harganya segitu. Lewat udara. Yang kepengen lihat penampakannya di mobil dan rasanya seperti apa, jangan lupa saksikan Sekutu Petik besok. Sampai jumpa semuanya. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Ini kalau lu pakai celana yang gini nih, gue lagi demen pakai celana yang bukan denim ya, karena leluasa lah. Kadang-kadang kalau kita clip on tuh suka kedodoran. Gue pakai belt buat lari. Jadi clip onnya masukin sini nih. Ada kantongnya. Lebih enak, lebih nggak ganggu. Suara juga lebih inilah. Banyak kalau lu beli ginian nih. Karena buat audio aslinya nih mahal banget. Gua akalin pakai yang punya lari ya, paling cepel ya. Oke. Bisa buat handphone juga naro tuh. Nggak iklan gua ngasih tahu aja buat